Pak berminat melihat buku saya, Pak. Itu kata-katanya begini, kamu tuh miskin, udah miskin aja, nggak usah ngimpi sekolah. Itu kata-kata. Kan waktu itu menyakitkan sekali kata-kata itu, tapi ternyata di balik kata-kata itu justru memacu semangat saya. Alhamdulillah penerimaan, setidaknya masyarakat di sekitar sini sudah mulai mau menerima, mau mempercayakan anaknya untuk kita didik. Sudah tidak ada kata, ih ngapain, ih enggak, ih kau gini, oh udah enggak. Pagi itu, terdengar suara keriuhan di salah satu sudut gang di Jalan Kamboja, Kampung Lebakwangi, Parung, Kabupaten Bogor. Suara-suara itu berasal dari anak-anak yang tengah bercengkrama. Biasanya, suara-suara itu memudar kala sang guru sudah berdiri tepat di depan sebuah papan tulis. Ada yang dari suku Batak, ada 2 orang. Ada dari suku Bali 1. Terus yang banyak. Kondisi itu adalah hal yang lumrah dari hiruk pikuk kegiatan di warung baca anak Lebakwangi Parung atau Warabal. Warabal merupakan salah satu institusi pendidikan yang diinisiasi oleh Kiswanti, wanita yang pernah menjadi pedagang jamu keliling sembari membawa buku dongeng. Sampai bisa jalan sejauh ini, saya tuh terkadang kayak mencubit diri apakah ini benar atau mimpi, karena hanya simple banget cita saya tuh ingin punya perpustakaan, terus akhirnya punya bangunan ruangan yang besar, tapi ini adalah di luar ekspektasi, di luar angan-angan saya. Bahkan waktu itu saya punya angan-angan pun nggak berani, tapi ternyata ya, selama kita masih dunia tuh yang nggak mungkin jadi mungkin. Itu karena apa? Berkat doa. Saya aku yakin dengan doa, karena ini keinginannya mungkin, karena keinginannya bukan keinginan saya pribadi, tapi keinginannya masyarakat banyak yang memang ini menjadikan kebutuhan masyarakat juga. Mungkin doa-doa mereka yang diaminkan. Kalau saya bilang sih salut, hebat dari yang pertamanya kita bisa saya diajakin masuk sini juga kan banyak sekali ada yang bilang ngapain sih kok pendatang enggak di masjid atau enggak di mana tapi kok berani diriin sendiri di rumah. Banyak penentangan kayak gitu, ada omongan yang enggak enak, tapi salutnya sama Bude tetap maju walaupun dibilang kayak apa juga enggak dipikirin. Yang penting Bude mau orang-orang tuh ada satu tempat kumpul, belajar, mengenal segala macam. Perbedaan antara pribumi dan pendatang, maaf saya bilang kayak gitu. Soalnya memang waktu pertama-tama kesini itu untuk pribumi dan pendatang itu benar-benar ada jarak, ada kesenjangan banget. Tapi sekarang alhamdulillah dari mulai Bude yang nggak peduli sama omongan segala macam, mau tidak mau akhirnya orang tuh mau melihat. Di dalam ruang yang kini menjadi tempat belajar anak-anak, Kiswanti menghampiri sesuatu yang tergantung. Matanya memandang kepada sepeda kesayangannya yang kini ia simpan sebagai kenang-kenangan. Baginya, sepeda itu menjadi saksi bisu dari setiap kayuhan kaki Kiswanti menghampiri para anak-anak yang haus akan ilmu pengetahuan.
Dari sepeda itu, Kiswanti berkeliling menjual jamu sekaligus meminjamkan buku koleksinya kepada anak-anak. Ica, datang. Siapa yang udah bisa baca huruf ABC? Saya udah bisa. Tujuannya sederhana. Siapa? Ia hanya ingin anak-anak yang tinggal di sekitar rumahnya bisa membaca dan memiliki karakter yang bagus. Kebetulan nggak dibagi, dikasih cuma dipinjamkan. Awalnya kami belum punya sepeda. 94 tuh saya masih jalan kaki. Terus bagaimana nih caranya biar kita tidak hanya sekedar keliling. Nah kebetulan saya sedikit mengetahui resep membuat jamu kunyit asem. Nah saya jualan kunyit asem sama pahitan. Jamu pahit sambil roto kan tinggal direbus. Keliling, Mbak itu apa? Oh, ini buku. Siapa yang suka baca buku? Ya sini saya bacakan bukunya kayak gitu. Terus itu ternyata mereka menunggu-nunggu dan itu nggak tahu kekuatan dari mana tiba-tiba saya tuh bisa ngomong jamu, buku, yang mau pintar baca buku, yang mau sehat minum jamu, jangan merasa rugi membeli jamu saya, uangnya untuk beli buku dan bukunya untuk pinjam, itu sepanjang jalan. Barulah di tahun 2006 saya punya sepeda, jadi kelilingnya agak jauh. Setelah keliling, waktu keliling itu ada beberapa ibu yang selama ini saya bacakan buku ternyata senang baca. Terus saya juga membuat permainan wayang dari batang singkong, saya bentuk huruf. Ini A, I, O, E, O, terus nanti lama-lama baru huruf konsonannya. Lama-lama anak itu bisa baca. Terus, Bu, kenapa nggak buka TK? Waduh, kok TK itu kayaknya persyaratannya agak lumayan, terus gurunya juga harus sarjana. Kenapa tidak integrasi aja sama posyandu, jadi padu pendidikan anak dini usia. Dulu bukan PAUD tapi padu. Nah dari awal situlah kami terus ada padu 97 dan kami pertemuannya hanya tiap hari Minggu. Karena kalau hari Minggu kan ada suami saya, jadi anak-anak ada yang bantu jaga itu. Terus gimana caranya untuk orang bisa tahu tentang buku saya buka warung. Jadi saat orang belanja kan melihat koleksi buku kami, awalnya itu. Masih lekat dalam ingatan Kiswanti, bagaimana ketika ia mengais ilmu semasa kecilnya dulu. Kiswanti hidup serba berkekurangan. Ia tinggal di Bantul, Yogyakarta, bersama kedua orang tuanya. Bapaknya berprofesi sebagai tukang becak, sementara ibunya penjual jamu keliling. Pahit getir dirasakan perempuan 60 tahun itu untuk menempuh pendidikan. Jerat kemiskinan membuatnya tak bisa menikmati bangku pendidikan layaknya anak-anak seusianya. Keluarga kami itu nggak layak hidup di bumi karena kami keluarga miskin. Orang-orang sudah menikmati makan nasi beras putih, kami masih makan nasi tiwul, itu masih mending kok nasi tiwul. Kok saya sendiri sering ngalami itu ada nasi goge. Nasi goge itu adalah nasi tiwul yang dimasak sekarang tidak habis, tapi dijemur. Harusnya itu buat makan ternak bebek. Karena ketidakmampuan orang tua kami, nah itu buat makan saya. Boro-boro mikirin sekolah. Teman-teman seusia saya sudah sekolah, saya tidak sekolah karena ketidakmampuan keluarga kami. Karena bapak saya yang seorang penarik becak tadi harus menghidupi kedua orang tuanya, terus adiknya dengan 3 orang anaknya, kakaknya dengan 3 orang anaknya, setelah keluarga sendiri. Jadi waktu itu saya ingat saya menghidupi 14 orang. Jadi betapa sulitnya.
narik becak yang kadang dapat Rp5, Rp10. Kiswanti adalah wanita yang haus akan ilmu pengetahuan. Setiap lembaran buku menghanyutkan Kiswanti akan dunianya. Kehidupannya yang pahit pun tak menyurutkan semangatnya yang teramat besar untuk menuntut ilmu. Sehingga ia mencari cara untuk ikut belajar. Baginya, hanya dengan buku, ia bisa keluar dari kehidupannya yang pahit. Buku-buku itulah yang membawanya kepada kehidupannya saat ini. Akhirnya itu tidak jauh dari rumah orang tua saya, itu sekisaran 5 meter ada sekolah. Di tahun 70 hingga 75 itu sekolah masih di rumah warga dan masih dindingnya dari bambu, jadi saya bisa mengintip. Kalau dulu itu sekolah itu gurunya menulis di papan tulis pakai kapur dan nanti murid-muridnya nyalin. Terus saat ulangan, gurunya nulis soal di papan tulis dan nanti, nah saya bisikin teman-teman saya itu, ya itu akar serabut tuh contohkan, tuliskan contoh pohon akar serabut. Saya sebut ke teman pohon jagung. Dan lambat laun teman-teman tuh dapat nilainya bagus. Saya ingat waktu itu kelas 2 itu udah belajar itu. Nah ternyata teman saya juga oleh guru, kok ini kok nilainya bagus terus. Saya ngintip waktu itu ketahuan kok saya ngintip dari balik bilik itu. Akhirnya saya diperbolehkan sekolah dan waktu itu saya tidak melalui kelas 1, masuk ke kelas 2. Nah kelas 2 waktu mau kenaikan kelas saya nggak bisa naik karena selama ini saya nggak bayar SPP. Karena gini, jadi manusia tuh kayak pohon pisang, mau ditebang berapa kali dia akan tumbuh terus. Nanti dia akan mati apabila sudah berbuah, dan saat sudah berbuah pun dia akan meninggalkan bonggol dan bonggolnya akan tumbuh. Nggak apa-apa, nggak punya apa-apa, tapi kamu jadi pohon kelapa. Pohon kelapa tuh semua kepake, masih muda juga disayur, daunnya semua bermanfaat. Nah itu aja yang mengingatkan saya. Dan luluslah kelas 6. Ada 4 guru memberi penawaran kepada orang tua saya untuk sekolah lanjut SMP mau dibiayai. Tapi bapak saya tidak mengizinkan waktu itu karena bapak saya berpikiran kamu pintar karena kamu, tapi kamu biaya mereka yang biayai, nanti kamu hutang budi. Kalau hutang budi seumur hidup nggak akan lunas. Beda kok kamu pinjam uang 10 juta udah dibayar, udah lunas. Itu pemikiran bapak. Dan di situ bapak saya minta maaf, tidak bisa menyalahkan saya. Tapi kok untuk dapat pengetahuan kamu bisa baca buku, nanti bapak beliin buku. Pada tahun 1993, Kiswanti memutuskan untuk menetap di Parung, Kabupaten Bogor. Kiswanti melihat kondisi anak-anak Parung pada saat itu kurang mendapat akses pendidikan. Hatinya tergerak untuk membagikan sedikit ilmu yang ia punya. Hanya saja terdapat keraguan dalam benak Kiswanti. Latar belakang pendidikannya yang tidak terlalu tinggi membuatnya tidak percaya diri. Namun Kiswanti menguatkan diri. Bersama relawan lainnya, ia membulatkan tekad untuk mendirikan kelas-kelas belajar. Ia yakin niat baik itu akan berbuah manis. Kalau pertemuan sih udah dari saya kecil sebenarnya udah kenal sama Bude. Terus tapi saya nggak tahu kalau Bude itu bikin perpustakaan, bikin pokoknya sewa-sewain buku perpustakaan tuh saya nggak tahu. Tapi saya tahu Bude mulai
sewain buku, bikin perpustakaan sampai keliling Jalan Jamu itu dari tahun 97. Baru tahu tuh akhirnya sebelum Bude pindah ke sini saya duluan sama keluarga besar di sini. Akhirnya Bude juga pindah. Bude kan sebelum menetapnya di Jakarta juga. Setelah dari kenal Bude lama sampai akhir saya sempat sekolahnya di Jawa Timur, ketemu Bude, akhirnya sama Bude diajak untuk Dek barengan yuk kita bikin pengajian. Kalau dulu bilangnya gitu bikin pengajian, ayo Bude. Akhirnya pengajian yang dari rumah kita gabung di sini sama Bude dari tahun 2006 sampai alhamdulillah dari anak-anak yang PPK malam itu sekarang sudah ada yang jadi polisi, ada yang jadi bidan, ada yang alhamdulillah udah sampai segitu pencapaiannya. Ingin main aja sih sama malaikat dibilangnya. Kalau Bude itu ngasih tahu aku dulu, Dek, kalau anak kecil itu mau kamu sekesel apapun, mau sesusah apapun hidup kamu, tapi kalau kamu main sama anak kecil, kamu mau dampingin mereka dengan ikhlas, insya Allah kamu tuh bakal seneng terus kayak gitu. Inti pertama kali aku diajakin dulu kan sebelum sambil ngajar aku sambil kerja di butik gitu. Terus bosen nih di butik kerjanya, Bude sama Mbak Wi nawarin, teh mau nggak main sama malaikat, bilang. Pertama aku nggak nyambung, maksudnya malaikat gimana ya? Anak-anak kecil, yuk kita dampingin anak PAUD, kita bantu karakter anak-anak biar jadi anak-anak lebih baik, bahasanya biar lebih tertata. Jadi ayo Mbak, aku mau. Atau akhirnya aku resign dari tempat kerja, masih TPK masih tetap, terus akhirnya gabung di sini. Mulai dari situ cuma dibilang ayo main sama malaikat aja sih sebenarnya. Abang yang duduk dulu dong pintar. Ayo kita udah dulu. Geliat Kiswanti dalam kecintaannya terhadap anak-anak dan buku tak hanya berhenti di perpustakaan saja. Saat ini, kegiatannya merambah ke kegiatan pendidikan anak usia dini atau PAUD. 20 tahun lebih Warabal berdiri, semuanya tak lepas dari cita-cita Kiswanti untuk menebar ilmu dan kebaikan. Perjalanan Kiswanti dalam membangun Warabal memang tidak singkat. Tak sedikit kucuran keringat dan air mata yang telah Kiswanti lewati untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat sekitar serta melakukan perubahan demi kemajuan bersama. Ada Bang. Senyum-senyum dari jauh. Kakak Rara. Kalau dibilang enggak, karena udah pertama sih Bang, deh kira-kira bisa enggak nih kita deh, percaya aja deh kita bismillah katanya. Memang karena penolakan yang cibiran-cibiran deh, tapi alhamdulillah itu Bude nggak patah semangat buat ngerangkul, akhirnya ngajak ibu-ibu paguyuban, diadain paguyuban, ibu-ibu ajak marawis di sini. Ada koperasi simpan pinjam, terus yang anak dari marawis dari orang ibu-ibu sampai anak-anak tuh ada marawisnya. Terus dari kita ada pendar dari anak-anak muda, mereka keliling pakai motor ke tetangga RT, tetangga RW yang belum tahu Warabal itu seperti apa. Akhirnya anak-anak pendar itu berkeliling, akhirnya mereka bisa menerima, bisa tahu, bisa mau kemari udah belajar. Di sini juga kan ada les di hari Minggu. Ya dari mulut ke mulut juga, kita nggak pasang brosur, nggak pasang apa, dari mulut ke mulut karena memang mereka percaya kalau anaknya, alhamdulillah sudah dipercaya sama orang tua untuk dititipi anaknya untuk dididik di sini. Gitu.
Kehidupan masa lalu yang pahit membuat Kiswanti banyak mendapatkan pelajaran. Semua memori-memori itu terekam sehingga ia berkeinginan anak-anaknya kelak tak seperti dirinya. Kini, Kiswanti dianugerahi 2 anak yang sudah tumbuh besar. Harapannya tercapai. Kedua anaknya tak bernasib sama seperti Kiswanti dalam hal pendidikan. Saya jadi pengen nangis. Karena kok pendidikan itu memang saya dari awal udah bertekad anak-anak saya harus punya pendidikan. Karena kok warisan harta kami nggak punya harta, bahkan warisin pendidikan kami pun juga nggak berpendidikan. Tapi kok anak itu sekolah kan, insya Allah ibaratnya dia nanti mau memancing ikan, dia udah punya kail mau dimanapun, itu tekad kami. Dan ternyata kalau yang saya yakin selama ini saya melakukan tuh anak-anak tuh harus mau membaca biar dapat ilmu. Maksud saya tuh anak-anak itu biar punya pengetahuan aja. Saya memang saya suka ya. Saya nggak dipaksa, nggak satu keharusan, nggak terbeban, tapi saya suka. Dan ternyata kita melakukan untuk orang lain tuh sebenarnya melakukan untuk diri sendiri. Itu yang saya maknai. Dua anak saya udah sekolah, bahkan sudah menikah semua. Yang anak pertama udah menikah dan udah kerja, yang anak kedua juga udah menikah dan kerja. Justru kok dibilang saat ini yang menopang hidup saya tuh anak-anak itu. Bahkan ini operasional ini anak saya yang bayar untuk bayar listrik per bulannya. Karena kok kita operasional ngarep kan kami kenakan iuran nih dari anak-anak PAUD nih, nggak nyukupin. Jadi ya anak saya nggak mengajar sini, tapi anak saya kerja agar bisa bantu operasional di sini.